Shalom saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara-saudara berada, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Saya percaya, karena kita punya firman yang berkuasa, dan Tuhan tempat perlindungan kita. Mazmur 18 mengingatkan kepada kita, firman yang menjadi kekuatan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Banyak sekali tempat untuk perlindungan Tuhan. Dan sepertinya kita anak-anak Tuhan, pas kalau Tuhan katakan setiap hari diberi kemenangan. Oleh sebab itu saudara, firman-Nya mengingatkan kepada kita, sebab Engkau yang memberkati orang benar. Mazmur 5. Biarlah kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Saya percaya dimanapun saudara berada pagi hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya saudara. Sebab itu lawanlah iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yakobus 4 ayat yang ke-7 itu. Katakan tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Jangan berkolaborasi dengan iblis. Jangan berteman dengan iblis. Lawan firman Tuhan katakan. Maka ia lari daripadamu. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan keberadaan kita. Saya percaya saudara-saudara dimanapun berada adalah saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Dan hingga saat ini kita bisa buktikan masih diberi nafas, masih diberi kekuatan. Tuhan mengasihi kita semua. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, keberadaan kita. Untuk bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Tempat perlindungan kita, kota benteng kita, benteng tempat kubu kami untuk berlindung dalam nama Yesus. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah, buat nafas kehidupan yang Kau masih percayakan pada setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Di masa pandemik ini Engkau masih memberi kami kesempatan memuji, menyembah. Bahkan kami boleh kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Turunkanlah kiranya pengurapan atas kami semuanya Bapa. Agar kami semuanya boleh menjadi berkat. Agar kami semuanya boleh bersinar memantulkan kemuliaan-Mu di dalam setiap kata perbuatan hidup kami Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Kuduskan setiap kami. Agar pujian kami sampai ke hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu yang berkuasa memperbaiki seluruh kehidupan kami. Dan Roh Kudus memampukannya. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dan saya percaya kita siapkan hati kita untuk diberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Dimanapun kita berada, hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam kiri kanan kita. Kita mau mengatakan bahwa Dia, Yesus, sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya.
Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan dan hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Mari sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia mati bagiku, Dia mati dan Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia penuhi setiap kita. Dia dipatahkan dan hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan setiap kita. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah, Dialah kekuatan setiap kita. Haleluya. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik dan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you and me, and He is so good to you, and He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, and He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, and Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorai dimanapun kita berada.
Dia sungguh baik dan Dia sangat baik bagi setiap kita. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Sebab bagi Dialah segala pujian, bagi Dialah segala kemuliaan. Hanya bagi Yesuslah segala kemuliaan dan pujian sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama kita mau katakan kembali, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dan Dia Tuhan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia mengangkat setiap kita, Dia angkatku jadi anak-Nya. Dan Dia beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari sendang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita mau naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, ya pujian bagiku. Mari pada hari ini, dimanapun kita berada, kita mau menaikkan syukur kepadanya. Kita mau menaikkan rasa ucapan syukur kita. Kalau sebentar lagi kita akan memperingati di mana Tuhan akan disalib, dan Dia juga akan bangkit bagi setiap kita. Dan biarlah pada hari ini kita mau menaikkan segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu saja di rumah katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Terima kasih Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Kaulah pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah Tuhan kami, dan kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi bersama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Oh Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kaulah yang awal dan yang akhir bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biar apapun yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kami. Agar hidup kami dapat bersinar terang dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan untuk kelanjutan ibadah ini selanjutnya, kami serahkan semua ke dalam kehendak-Mu Bapa. Biar kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Untuk kami pun Tuhan, dimanapun kami berada, mungkin kami ada di rumah, mungkin kami ada di tempat pekerjaan kami, melalui siaran ini, melalui media teknologi ini, kami mau bersama-sama bersyukur, kami mau bersama-sama memuji-Mu, kami mau bersama-sama juga belajar tentang isi hati-Mu, tentang firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, agar semakin hari kami menjadi kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan doa kami ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya berharap dan saya tetap percaya bahwa kita tetap baik sebab kita punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai isi hati Tuhan, mengenai firman Tuhan, agar kita terus dapat serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Pada hari ini ada satu tema yang ingin saya bagikan dan sama-sama kita mau pelajari. The greatest gift atau hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. The greatest gift, kebanyakan kita berpikir bahwa hadiah terbesar itu mungkin adalah hadiah yang menyenangkan kita atau hadiah yang menjadi keinginan kita. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenungkan apa hadiah terbesar di dalam kehidupan kita. Menjelang minggu-minggu Prapaskah, kalau nanti Jumat kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Dan hari Minggu depan kita akan memperingati di mana Tuhan telah bangkit, telah menang, menebus setiap kita. Sehingga kita dikembalikan ke gambar kita yang semula. Sehingga kita dikembalikan ke posisi kita semula sebagai anak-anak Allah. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang the greatest gift atau hadiah terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita mau membuka terlebih dahulu dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita kembali mau merenungkan bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kekristenan kita. Saya mencatat hari ini yang pertama. Mari kembali kita renungkan motivasi kita mengikut Tuhan Yesus. Apakah kita hanya mengejar yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya, atau hanya kita bisa mengejar dampak, tidak mengejar isi hati Tuhan, tidak mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apakah motivasi kita hanya mengejar sekali lagi apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya? Atau kita sudah mengejar isi hati Tuhan untuk kehidupan kita? Saya yakin dan percaya rencana Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Rencana Tuhan selalu indah dalam hidup kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi mari untuk menuju ke rancangan Tuhan yang besar itu, kita tetap membutuhkan proses dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan langkah-langkah yang harus kita ambil dalam hidup kita. Mari jangan kejar apa yang menjadi bagian kita. Jangan kejar yang pasti itu sudah kita dapatkan. Maksud saya seperti ini. Jangan lagi kejar berkat karena memang itu bagian kita. Jangan lagi kejar kesembuhan karena memang itu bagian kita. Tetapi mari ambil langkah untuk mengejar isi hati Tuhan. Sehingga saat kita mungkin tidak diberkati, sehingga saat mungkin kita tidak disembuhkan, kita mengerti isi hati Tuhan atas kejadian apapun yang melanda kehidupan kita atau kejadian apapun yang sedang kita alami. Dan hari ini sama-sama yuk kita merenungkan kembali yang pertama yang saya catat.
Apa motivasi kita untuk kita mengikut Yesus? Saya mulai dengan ini. Minggu Prapaskah ini kembali kita mengingat bahwa karya keselamatan Tuhan itu yang menjadi hadiah terbesar dalam kehidupan kita. The greatest gift saat Tuhan memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Karena tadi dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, kita semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita renungkan. Oleh karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita renungkan kembali. Sebenarnya saya merenungkan seperti ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa sih kita mengikuti Yesus? Apakah kalau kita ngikut Yesus, hidup kita akan dihindari dari masalah? Apakah kalau kita mengikut Yesus, kita akan selalu sukses? Apakah kalau kita mengikut Tuhan Yesus, semuanya akan menjadi baik? Tetapi mari kita kembali ke awal atau ke dasar. Saat kita memutuskan mengikut Tuhan Yesus, karena kita sadar di ayat yang ke-24, kita akan lihat kembali. Kita diberikan secara cuma-cuma oleh karena kasih karunia sebuah penebusan dalam Kristus Yesus. Yang saya mau katakan kembali di sini, ayo kembali mengingat karya keselamatan Tuhan. Yang tadi saya katakan jangan kejar dampaknya atau jangan kejar apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya. Tapi mari kejarlah isi hati Tuhan atau esensi mengapa kita ikut Tuhan Yesus. Bukan karena masalah kita ingin dibereskan atau bukan karena keuntungan-keuntungannya, tetapi kita kembali mengingat oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar kita diselamatkan. Itulah kenapa kita harus mengikut Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita harus setia mengiring Tuhan Yesus. Bukan karena dampak yang akan kita dapatkan, tetapi saat kita mengikut Tuhan Yesus, kita mengerti dengan pengertian yang benar. Karena cuma-cuma penebusan yang kita terima oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita ada sampai hari ini. Dan kita menikmati berkat Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jangan lagi kita hanya mengejar sekali lagi apa yang terlihat yang menjadi keuntungan bagi kita. Tetapi hari ini saya mau belajar terus dan saya mau mengajak setiap kita kembali mengingat dan selalu menjadi dasar hidup kita karya penebusan Tuhan bagi setiap kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Rasul Paulus mengingatkan untuk setiap kita di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan hasil usaha dan pekerjaan kita, tetapi itu adalah pemberian Allah kepada kita. Jadi yang saya maksudkan, saat kita melakukan sesuatu kegiatan mungkin agamawi kita, bukan supaya kita diselamatkan. Sekali lagi, saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan, saat kita mungkin melakukan kegiatan yang menjadi kegiatan agamawi kita, bukan supaya kita diselamatkan. Satu analogi yang saya ingin bagikan pada kita semua pada hari ini.
Mari saat kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sadar kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat kebaikan. Karena saya yakin saat perspektif kita, saat kita sadar kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi kita berbuat kebaikan bukan karena kita ingin diselamatkan, tetapi karena kita sudah selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita menjalankan nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Itu adalah rasa ucapan syukur kita. Itu adalah rasa tanggung jawab kita. Karena kita sudah diberi kasih karunia, diberi keselamatan. Dan kita mempunyai tanggung jawab untuk menjalani nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari, ayo saya mengajak setiap kita, saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi, saat kita mempelajari firman Tuhan, bukan karena kita takut tidak diberkati, bukan karena kita takut akan dosa, tetapi kita menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Jadi saat kita menjalani sesuatu bukan karena menjadi ketakutan, tetapi karena kita sadar betapa besarnya kasih karunia dan betapa besarnya pengorbanan karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau nanti hari Kamis mungkin kita memperingati di mana Tuhan berdoa di Taman Getsemani, saat dia berdoa kepada Tuhan, dan hari Jumat nanti kita akan memperingati di mana Tuhan disalibkan bagi setiap kita. Dan minggu depan juga kita memperingati di mana Tuhan menang dan Tuhan bangkit bagi setiap kita. Bukan karena kita sekali lagi menjadi takut karena apa yang akan kita lakukan sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu. Tapi dalam rangkaian acara atau rangkaian peringatan ini kita mau kembali mengingat betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan saat dia mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Sehingga gambar Allah itu kembali, sehingga kita dikembalikan ke posisi kita semula sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, ayat yang sangat terkenal yang mungkin dari kita sekolah minggu kita sering baca, tapi kembali kita renungkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayo mari kembali perspektif kita, sadari dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kembali apa motivasi kita mengikut Tuhan. Saat kita menyadari the greatest gift itu adalah karya keselamatan Tuhan, maka saya yakin dan percaya saat kita menjalani kehidupan ini, saat kita menjalani kehidupan di kantor kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, pasti ada nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Saat kita melakukan kebaikan, saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan karena satu beban yang berat, tetapi karena satu kesadaran yang keluar dan timbul dari hati kita. Karena kita sadar kalau kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh ada dan kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Yang kedua, jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13, Rasul Paulus kembali mengingatkan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam Filipi 2 ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan meskipun tidak adanya Rasul Paulus. Untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Maksudnya di sini takut dan gentar bukan karena sebuah ketakutan dan bukan karena sebuah paksaan, tetapi takut dan gentar di sini diartikan sebagai tanggung jawab yang penuh, sebagai kemauan yang penuh, sebagai suatu usaha yang maksimal saat kita mengerjakan keselamatan kita. Yang tadi saya katakan sekali lagi, keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma itu karena iman dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita yang pertama, tetap kerjakan keselamatan kita dengan usaha yang maksimal. Maksud saya seperti ini, bukan berarti saat kita sudah menerima anugerah Tuhan, bukan berarti saat kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita dengan bebas dapat menjalankan kehidupan kita. Kita dengan bebas dapat memutuskan sesuatu yang menguntungkan kedagingan kita. Tetapi di Filipi 2 mengingatkan kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita dengan tanggung jawab yang penuh dan usaha yang maksimal. Maksud saya seperti ini, dimanapun kita berada dan dimanapun persoalan yang sedang ada, kita tetap mengerjakan keselamatan. Bukan kita akhirnya berkompromi dengan dunia ini, bukan akhirnya kita berkompromi dengan dosa, tetapi kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan penuh tanggung jawab, dengan perspektif yang benar. Bukan karena kita takut sekali lagi dalam ketakutan, tetapi di saat kita mengerti kasih karunia Tuhan dengan benar, kita pasti dapat mengerjakan keselamatan kita dengan benar dan penuh dengan tanggung jawab. Mari pada hari ini, aplikasikan ini yang pertama, tetap kerjakan keselamatan kita. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, tetapi di saat kita ada di rumah, di saat kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang mungkin orang lain menganggap sebelah mata, tetapi kita bisa tetap menghormati. Di saat mungkin kita dalam pekerjaan kita, yang mungkin yang lain berlaku curang, tetapi ada nilai-nilai Kristus yang tetap kita pegang. Di saat di sekolah, dimanapun kita berada, kita tetap memegang nilai-nilai Kristus dan mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih karunia dalam hidup kita. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Tetap sangkal diri dan pikul salib. Saat kita menyadari kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita tetap menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Dimanapun kita berada, dimanapun saat kita hendak memutuskan sesuatu, tetap kerjakan keselamatan kita. Tetap kita menyangkal diri dan memikul salib. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat kita punya motivasi yang benar, saat perspektif kita benar menghadapi dan mengiring Tuhan, jadi saat kita mengerjakan keselamatan dan menyangkal diri mikul salib, bukan menjadi satu beban besar dalam hidup kita, tetapi itu menjadi sebuah tanggung jawab yang besar dalam hidup kita. Pagi hari ini, siang hari ini, sore atau malam hari ini, dimanapun kita menyaksikan tayangan ini, saya berharap untuk kita menyadari sekali lagi, kembali fokus kepada karya keselamatan Tuhan yang besar, dan menyadari kasih karunia Tuhan yang besar.
bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi ini semua karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tetap kerjakan keselamatan kita dengan menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Mari, ayo saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita tetap memandang Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, melayani dan memberi dan apapun itu yang kita lakukan, bukan untuk menjadi keuntungan kita, bukan untuk menjadi motivasinya bukan untuk kebesaran nama kita atau kebesaran gereja atau institusi kita, tidak. Tetapi apa yang kita lakukan ini karena kita sadar betapa besar pengorbanan Tuhan, karena kita sadar betapa besar kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ini, sehingga apa yang kita berikan ini bukan semata-mata untuk hal yang menjadi, sekali lagi menjadi hal yang menjadi kebesaran kita, tetapi fokusnya hanya satu, ini semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memberi, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. So the greatest gift yang kita terima, yaitu sebuah kasih karunia, sebuah karya keselamatan yang besar. Mari kita hargai, mari kita hormati, dan kita tetap mengerjakan, kita tetap mengusahakan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab, agar satu saat nanti, saat Tuhan datang atau kita kembali, kita dapat menyelesaikan pertandingan hidup kita dan ada mahkota kehidupan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita. Tetap taat, tetap setia, tetap kerjakan keselamatan kita. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya kita semuanya diberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada Saudara Jeremia Reinhard Budi yang telah menyampaikan suara Tuhan untuk kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia dan tidak akan kembali dengan hampa. Roh Kudus yang mengerjakan. Saudara-saudara diberkati, dan terima kasih diberkati untuk Jeremia Reinhard Budi beserta seluruh aktivitasnya. Saya percaya oleh kehidupannya boleh menjadi berkat bagi semua orang. Saudara yang kekasih, ada beberapa pengumuman. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Maret, dan bulan depan adalah kita akan menyambut Paskah. Nah, Paskah kali ini jatuh di tanggal 2 April. Kita akan memperingati Jumat Agung, hari peringatan penyaliban Yesus, kematian Yesus. Tapi Tuhan tidak mati, 3 hari dia bangkit kembali. Dan saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama ibadah melalui online YouTube, dan pukul 9 kita kembali akan bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung. Dan hari Selasa sampai Jumat pukul 12 sampai pukul 1, saudara-saudara diperkenankan untuk mengambil perjamuan kudus, hosti dan anggur di gereja, atau lewat perjanjian mau diambil jam berapa, di mana, dan saudara bisa hubungi telepon sekretariat dengan saudara Iman atau saudara Jeremy Reinhard. Nah, saudara yang kekasih, ibadah Jumat Agungnya diselenggarakan hari Jumat pukul 9 pagi. Lalu hari Minggunya ibadah Paskah juga pukul 9 pagi, tetap masih lewat online ya. Dan biarlah kita siapkan hati, kita berbangga punya Yesus yang hidup, dan Tuhan yang hidup itu ada di dalam kehidupan kita.
Mari saudara, biarlah kita tetap di dalam doa pagi, doa siang, doa pagi yang diadakan setiap pagi pukul 4.30, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan doa siang pukul 2 siang hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kita isi hari-hari kita sehingga tidak ada kesempatan iblis untuk mengobrak-ngabrik kehidupan kita. Karena kita intim dengan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersyafaat, bersatu hati, berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita bangga kita ada di bangsa Indonesia, dan beban keselamatan bangsa Indonesia ada atas kita semuanya. Mari kita satukan hati, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan suara-Mu. Berkati saudara Jeremia Reinhard Budi Tuhan, di dalam seluruh aktivitasnya, di dalam studinya. Mari Tuhan sertai, kami percaya anak-anak muda Engkau pakai di akhir zaman lebih dahsyat lagi. Dan biarlah anak-anak muda boleh menyelamatkan bangsa yang sebagai pilar-pilar tiang-tiang gereja di masa depan kami. Kami bawa seluruh anak muda dimanapun berada, jamah lawat Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Biarlah Engkau gantikan semuanya dengan hal-hal yang baik. Kami minta Roh Kudus tuntun setiap anak muda Bapa, dan mereka boleh menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan. Pakai seluruh anak muda. Dan kami juga berdoa untuk sekolah minggu ya Tuhan. Anak-anak dari sedini mungkin boleh mempunyai karakter Yesus, dan mereka Engkau jamah lawat Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Di dalam masa pandemik ini Tuhan juga Engkau memberikan pertolongan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, sehingga anak-anak juga boleh bertumbuh di dalam kasih dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersahati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa presiden kami Bapak Jokowi Tuhan dalam tugas-tugasnya untuk memulihkan keselamatan, kesehatan masyarakat dan membangkitkan kembali ekonomi nasional di masa pandemik ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat pada Bapak Presiden kami Tuhan. Dan berkatilah pemerintah Indonesia agar bekerja keras menjaga fundamental ekonomi agar tidak jatuh di tengah gejolak pasar keuangan dan ekonomi global akibat perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh stafnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk perpanjangan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro dapat berhasil menahan lajunya COVID-19 di Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan karena kami tahu semua ini karena kehendak-Mu Tuhan. Menggoncangkan bumi, langit dan dunia ini Tuhan. Agar setiap orang ingat akan kasih-Mu, agar setiap orang ingat dan berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan, pengenapan akan firman-Mu. Engkau datang tidak memurkai, tapi Engkau datang ingin menyelamatkan. Itu adalah hati kasih-Mu Bapa. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID. Bapa Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menemukan juru selamat yang sejati. Yesus, Yesus berikanlah pengampunan. Yesus, Kau koyakan hatinya. Agar mereka juga Tuhan boleh sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Dan masih memerlukan Tuhan setelah kehidupan ini surga atau neraka. Biarlah mereka boleh ingat Tuhan akan kasih-Mu. Dan Engkau ingin kami semuanya boleh mendapat tempat di surga dan bukan neraka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sadarkan dan insyafkan. Tarik mereka yang sudah undur dari Engkau. Tarik mereka yang sedang bergelimang dengan dosa. Patahkan, hancurkan segala kekuatan iblis dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Agar kebangkitan-Mu, agar hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Mereka boleh bangkit dari dosa Tuhan. Mereka boleh bangkit dari keterpurukan. Dan kuasa pemimpinan-Mu Tuhan ada atas mereka untuk tarik mereka kembali ke dalam jalan yang benar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa, memampukan bagi setiap kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati saudara-saudara kami, berkati dari yang terkecil sampai yang tertua sekalipun. Dimanapun berada kami percaya kabar keselamatan ini datang atas setiap kami. Setiap telinga mendengar dan diselamatkan. Setiap orang berseru kepada Tuhan Yesus dan percaya sepenuhnya Yesus adalah Juru Selamat, mereka akan terselamatkan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang telah mempersembahkan Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Dan hati yang telah mengembalikan apa yang Engkau punya Tuhan. Mentaati akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah. Kau hardik segala belalang pelahap, belalang pengerit. Berikan kami kejujuran hati di hadapan-Mu. Kami percaya bila kami taat akan firman-Mu, Kau menggenapi akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan minggu-minggu Paskah ini, penderitaan pra-Paskah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk tetap taat melakukan, tekun berdoa, intim dengan Engkau, melakukan setiap kata dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berikanlah kami roh yang kuat berdoa. Berikan kami kemenangan Tuhan. Berikanlah kami untuk senantiasa intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendengar dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pujian penyembahan kami sampai ke hadapan-Mu. Dan kami bersyukur berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, biarlah kita bersama-sama untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Kita bersatu hati. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera berkat yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin, haleluya. Jangan lupa kita tetap taat pada protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.